Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabarnya anak-anakku yang soleh dan solehah, yang Bapak cintai dan juga banggakan, yang insya Allah Allah muliakan. Alhamdulillah pada kesempatan kali ini kita dapat bertatap muka, bermuajahah dalam melanjutkan pembelajaran PAI ya, Pendidikan Agama Islam di kelas 2 semester 2. Walaupun dalam keadaan seperti ini mudah-mudahan tidak mengurangi rasa semangat kita untuk belajar, karena belajar itu hukumnya adalah apa? Wajib. Dan belajar juga diwajibkan oleh Allah dari mulai kita dilahirkan ke bumi ini sampai kita masuk ke liang lahat ya. Meskipun dalam keadaan seperti apapun kita harus diwajibkan untuk belajar. Nah, dan mudah-mudahan harapan kita ke depannya semoga COVID pandemi 19 ini ataupun corona ini cepat berakhir ya, sehingga kita semua dapat melaksanakan pembelajaran seperti biasanya, yaitu di sekolah. Nah, gitu. Dan mudah-mudahan kita semua selalu diberikan kesehatan oleh Allah Subhanahu wa taala dan diberikan kemampuan atau tetap diberikan semangat dalam menuntut ilmu ataupun dalam belajar. Nah, sebelumnya seperti biasa, sebelum kita melanjutkan ke pembelajaran kita itu selalu berdoa ya, berdoa sebelum belajar. Apakah masih ingat doa untuk belajar itu seperti apa? Awas, jangan karena kita tidak masuk sekolah, doa belajar pun kita jadi apa? Jadi lupa. Ya udah, sebelum kita mulai ke pembelajaran, kita berdoa sama-sama dulu. Gimana doanya? Ya udah Bapak pimpin ya. Robbi zidni ilman warzuqni fahman waj'alni minas solihin. Ya Allah, tambahkanlah aku ilmu dan berilah aku kepahaman, dan jadikanlah aku ke dalam golongan orang yang soleh. Amin. Nah, alhamdulillah kita berdoa udah. Kemudian kita lanjut ke pembelajaran PAI kelas 2, yaitu di semester 2 ya. Ya, langsung saja kita ke pembelajaran yang ke-6. Kalau di buku ini bisa dilihat di halaman 40, 41 dan seterusnya ya. Di halaman 40 ini ada pembelajaran yang ke-6, yaitu kita akan membahas tentang berwudu. Nah, di sini judul besarnya adalah ayo berwudu. Wudu apa? Wudu itu adalah sebagian dari toharoh ya. Toharoh itu bersuci. Bersuci ada beberapa macam, dari mulai berwudu, terus istinja, tayamum, dan mandi besar. Nah, mungkin yang akan kita bahas kali ini adalah berwudu atau bersuci dengan menggunakan air dari hadas kecil. Wudu juga merupakan salah satu syarat dari sahnya sholat. Orang yang sholat harus punya wudu dulu. Tidak akan sah orang itu sholat tanpa orang itu berwudu. Jadi wudu itu amat penting ya bagi kita. Makanya kita pelajari tentang wudu. Nah, nanti kedepannya ada tata-tata caranya, dari mulai syarat, rukun, sunat, dan hal-hal yang membatalkan wudhu ya. Nah, kita langsung ke halaman 41. Ada yang pertama, yaitu syarat sahnya wudhu. Nah, di sini syarat sahnya wudhu ada beberapa macam. Yang pertama, si orang yang berwudhu itu harus beragama Islam. Pertama, orang yang akan berwudu itu harus beragama Islam. Jadi, wudu diwajibkan bagi orang yang beragama Islam. Orang yang tidak beragama Islam atau orang yang non-muslim itu tidak diwajibkan untuk berwudu. Yang kedua, ada mumayyiz. Mumayyiz itu tamyiz atau orang yang sudah dapat membedakan perbuatan yang benar dan yang salah. Orang yang sudah bisa membedakan perbuatan yang manfaat dan yang tidak bermanfaat.
orang yang sudah bisa membedakan antara perbuatan yang hak dan perbuatan yang batil. Nah, kalian ini udah kelas 2. Umur kalian berapa tahun nih? Ada yang 7, ada yang 8 ya, mungkin ada yang lebih. Nah, berarti otomatis ketika umur seseorang 7-8 tahun, Bapak yakin nih udah bisa membedakan antara yang benar dan yang salah. Bisa membedakan antara kue dan apa? Kue dan tanah. Sudah bisa kan membedakan. Oh, berarti orang itu ketika sudah membedakan antara yang salah dan yang benar, berarti orang itu termasuk kategori orang yang mumayyiz. Maka dari itu si orang itu sudah bisa untuk berwudu karena udah beragama Islam, mumayyiz lagi ya. Nah, yang ketiga, dari syarat berwudu itu tidak berhadas besar. Apa itu hadas besar? Hadas besar itu kalau misalnya di perempuan itu ada yang namanya perempuan dewasa, tapi ada yang namanya haid. Nah, nanti kalian juga yang perempuan pasti ada kalanya, ada waktunya nanti kalian bakal haid. Nah, di situ haid itu salah satunya dari hadas besar. Maka dari itu orang yang haid, orang yang berhadas besar tidak diperbolehkan untuk berwudu. Terus kemudian yang keempat, menggunakan air yang suci dan mensucikan. Nah, ini yang penting karena kan tadi wudu itu bersuci dengan menggunakan air. Nah, airnya air yang bagaimana? Apakah air comberan yang disolokan kita pakai wudu? Jangan, berarti itu tidak boleh, sebab di sini juga menggunakan air suci dan mensucikan. Air suci dan mensucikan itu seperti air apa? Nah, air suci dan air mensucikan itu termasuk kategori air mutlak. Nah, di sini juga air mutlak itu terbagi menjadi 7 bagian. Yang pertama yaitu sumber mata air ya. Sumber mata air bisa untuk dipakai wudhu. Yang kedua air sumur. Nah, ini air sumur juga bisa untuk dipakai wudhu. Yang ketiga air laut. Nah, air laut juga meskipun asin itu bisa untuk dipakai wudhu. Yang keempat air sungai. Yang kelima air salju atau air es. Bisa ya kalau di Indonesia nanti musim salju, bisa kita mencoba untuk berwudhu memakai air es ya atau air salju, tapi nggak mungkin kalau di Indonesia itu musimnya musim salju. Terus yang keenam air embun, dan yang ketujuh air sumur yang sering kita pakai atau digunakan untuk berwudu. Nah, itu. Dan yang terakhir, syarat yang terakhir adalah tidak ada yang menghalangi sampainya air ke kulit. Ini maksudnya gimana? Tidak ada yang menghalangi sampainya air ke kulit. Contoh, mungkin kalian sering memainkan cat atau tip X atau apa aja di sekolah. Nah, ketika kita berwudu, contohnya kita mainin tip X atau ada tip X terus kena ke tangan. Ketika kita wudhu, jangan langsung wudhu karena menghalangi air yang akan membersihkan anggota wudhu. Makanya hilangkan dulu catnya, hilangkan dulu benda ataupun apa saja yang akan menghalangi datangnya air ke anggota wudhu. Setelah itu boleh kita wudhu langsung diteruskan. Berarti syarat yang kelima ini tidak adanya benda ataupun tidak adanya apapun yang menghalangi datangnya air ke anggota wudhu. Nah, itu syarat-syarat wudhu. Kemudian ada rukun wudhu nih. Rukun wudhu itu apa? Rukun wudhu sama dengan wajibnya wudhu ya, bukan syaratnya wudhu. Kita jelaskan tentang wajibnya wudhu dulu. Yang pertama ada niat. Bagaimana niat wudhu? Ada yang sudah tahu gimana niat wudhu? Coba bareng-bareng ya, niat wudhu gimana? Nawaitul wudu'a lirob hadasil asgori fardol lillahi ta'ala. Nah, itu niat untuk berwudhu. Kemudian rukun yang kedua dari rukun wudhu itu adalah membasuh muka. Berapa kali? 3 kali. Terus yang ketiga adalah membasuh kedua tangan sampai siku, dan yang keempat mengusap kepala. Terus yang kelima membasuh kedua kaki sampai mata kaki, dan yang terakhir yang keenam yaitu tertib. Tertib itu kalau dalam sebuah hitungan itu tersusun
antara 1, 2, 3, 4, 5 sampai 10 itu tertib. Kalau diacak 5, 6, 8, 9, 2, 1 itu tidak tertib. Makanya tertib dari apa? Dari mulai niat membasuh muka, membasuh kedua tangan sampai siku, terus mengusap kepala, membasuh kaki. Oh, berarti itu sudah tertib. Jadi rukun yang terakhir atau rukun yang keenam adalah tertib. Kemudian masuk ke poin yang ketiga, yaitu sunnah wudhu. Nah, yang tadi mah rukun wudhu atau wajibnya wudhu, sekarang sunnahnya wudhu. Jadi sunnah wudhu itu apa? Yang pertama, membaca basmalah pada permulaan berwudhu. Jadi ketika kita mau berwudhu, disunahkan kita untuk membaca basmalah. Terus yang kedua di sini mah menggosok gigi. Nah, jadi sebelum kita berwudu usahakan hal-hal yang kecil itu bersih dulu, seperti menggosok gigi ataupun apa ada tanah yang di sela-sela kuku itu bersihin dulu ya. Hal yang kecil tapi penting nih, supaya apa? Kalau tanah ada di sini takutnya nanti menghalangi air wudhu yang akan membasahi anggota wudhu. Terus sunnah yang selanjutnya adalah mencuci kedua telapak tangan. Makanya sebelum wudhu kita suka mencuci tangan dulu beserta doa-doanya. Nanti kita di praktek wudhu Bapak jelasin sama doa-doanya ya. Terus berkumur dan membersihkan hidung juga itu termasuk sunnahnya wudhu. Kemudian mengusap seluruh kepala dan mengusap kedua telinga juga itu sunnahnya wudhu. Dan mendahulukan anggota wudhu yang kanan daripada yang kiri. Ini juga sunat nih, mendahulukan anggota yang kanan daripada yang kiri ya. Jadi wudhu itu sunnah, makanya kita selalu mencuci tangan kanan dulu baru kiri, mencuci kaki kanan dulu baru kiri. Nah, itu adalah perbuatan ataupun pekerjaan yang sunnah. Kemudian yang terakhir yaitu membaca doa selesai wudhu. Nah, setelah kita selesai wudhu dari mulai mencuci tangan sampai mencuci kaki, kita disunatkan untuk berdoa. Nanti doanya di belakang ataupun nanti Bapak simpen di video ya, doa-doanya semua dari mulai doa-doa wudhu, mengusap dari membasuh telapak tangan, mencuci telapak tangan sampai akhir Bapak nanti sertakan di video ya doa-doanya. Nah, kemudian ini yang nomor terakhir, poin dari nomor 4, hal-hal yang membatalkan wudhu. Nah, ini yang termasuk hadas kecil yang akan membatalkan wudhu. Tadi kan berwudhu itu mensucikan diri dari hadas kecil. Nah, hadas kecil ini adalah hal yang membatalkan berwudhu. Salah satunya yang pertama adalah buang angin. Nah, jadi intinya keluar apapun dari alat kelamin kita, dari kubul ataupun dubur itu batal wudhu. Contohnya kita pipis kita batal, contohnya kita kentut kita batal, kita buang air kecil batal, buang air besar juga batal, karena itu keluarnya perkara dari kubul dan dubur. Kemudian menyentuh alat kelamin ya dengan telapak tangan, menyentuh kubul atau dubur dengan telapak tangan yang ini itu batal. Kita udah wudhu nih, terus kita gatel digaruk pakai telapak tangan, oh berarti wudhu kita batal ya. Terus kemudian hilang akal karena mabuk atau gila. Kita udah wudhu ya, udah wudhu terus kita gila, nah itu batal wudhunya. Ataupun hilang akal karena kita tidur. Ketika kita udah wudhu terus kita tidur, otomatis wudhunya kita batal. Tapi tidurnya tidur yang bagaimana? Bukan tidur yang sambil duduk. Kalau tidurnya sambil duduk tidak merubah posisi duduk kita, berarti itu wudhunya tidak batal. Kalau tidurnya telentang, tengkurap, terus tidurnya sehingga ngangkat pantat kita dari tempat duduk, berarti itu batal ya. Nah, itu mungkin yang pertama tadi ada syarat wudhu, rukun wudhu, sunnah wudhu, dan hal-hal yang membatalkan wudhu. Kemudian dilanjut
kita buka ke halaman selanjutnya, yaitu di halaman ke-43 tentang praktek berwudu. Nih nanti Bapak juga bakal kasih tugas tentang praktek wudu dari mulai awal sampai akhir beserta doa-doanya dan niat-niatnya. Mudah-mudahan kita apa nanti doa-doanya Bapak sertakan di video ya. Yang pertama yang harus kita lakukan itu ketika akan berwudu apa? Membaca bismillah. Ketika kita melihat air ataupun kita akan berwudu, kita membaca bismillah. Lalu membaca apa? Membaca doa ketika kita melihat air. Baca dulu bismillah, lalu ada doanya nih. Nanti Bapak sertain di video doanya, alhamdulillahilladzi ja'alal ma'a tohuro. Nah itu doa yang pertama. Kemudian masuk lagi kita ke mencuci kedua telapak tangan. Ini praktek tentang berwudu, mencuci kedua telapak tangan. Ada doanya nggak? Ada. Gimana doanya? Doanya Allahumma hfadz yadaya mimma asika kulliha. Nah itu doanya. Kemudian apa, dari telapak tangan kita ke doa berkumur, atau sesudah dari telapak tangan kita ke berkumur. Doanya bagaimana? Allahumma a'inni ala dzikrika wa syukrika wa husni ibadatika. Nah itu doa untuk berkumur. Kemudian dari berkumur kita langsung ke menghirup air ke hidung. Habis berkumur kan kita menghirup air ke hidung. Awas jangan dihirup banyak-banyak, nanti kita masuk ke sini keselak batuk ya. Jadi dihirupnya dikira-kirain aja sampai misalnya airnya sampai tengah-tengah hidung, terus dibuang lagi. Itu diulang secara 3 kali tadi semua ya. Dan doanya jangan lupa, Allahumma arihni roihatal jannah wa anta anni rodin. Nah itu doa untuk menghirup air ke hidung. Nah dari sini barulah kita apa, membasuh muka. Tapi sebelum kita membasuh muka, kita niat dulu nih di sini. Jadi niat wudhu itu disimpan di pas kita membasuh muka yang pertama, karena kan kita menjalankan wudhu itu 3 kali ya. Pas kita membasuh muka yang pertama baru dibarengi sama niat yang tadi. Pas contoh kita di keran nih, nawaitul wudu'a lirofil hadasil asgori fardo lillahi ta'ala. Itu di cucian yang pertama dalam membasuh muka. Kemudian cucian yang kedua, yang ketiga baru apa? Doa membasuh muka. Gimana doanya? Allahumma bayyid wajhi yauma tabyadu wujuhum wa taswadu wujuh. Nah itu doa untuk membasuh muka ya. Kemudian setelah kita membasuh muka, kemana? Setelah kita membasuh muka, karena tadi disunatkan untuk mendahulukan yang kanan, berarti mencuci dulu tangan yang kanan ya. Tangan yang kanan dari mana? Mencuci tangan kanan itu dari sini sampai siku ya, tapi kita lebihin sedikit. Karena apa? Karena kalau kita dipasin sampai siku takutnya ada yang enggak kecuci. Jadi kalau dilebihin mah berarti pasti sikunya kecuci gitu ya. Terus gimana doanya? Doanya Allahumma a'tini kitabi biyamini wahasibni hisabai yasiro. Udah yang kiri 3 kali, terus kita loncat ke yang kanan, kita loncat ke yang kiri. Nah yang kiri sama, ada doanya juga. Bagaimana doanya? Allahumma la tu'tini kitabi bisimali wala min waraid dohri. Sama ini juga membasuhnya dari sini, ujung sini sampai siku dilebihin sedikit. Jadi dahulukan yang kanan, kemudian yang kiri, itu sunnah. Kemudian dari sesudah membasuh ataupun mencuci tangan, kita loncat kemana? Loncat ke mengusap kepala. Awas jangan mengusap rambut. Kalau kita mengusap rambut berarti wudhunya tidak sah. Contoh perempuan nih, kadang-kadang perempuan rambutnya udah di rebonding, udah di bleaching, udah wah diapa-apain lah. Sayang kan kalau kena air, nih wudhu ujungnya aja gini asal rambutnya. Jadi gak boleh seperti itu, karena yang harus diusap itu adalah kepala. Jadi di mana diusapnya? Jadi di pas pertama kali tumbuhnya rambut, berarti di sini.
mengusap kepala sedikit, jangan banyak-banyak. Kalau banyak-banyak itu mah keramas namanya ya. Berarti sedikit. Berapa kali? 3 kali. Awas jangan mengusap rambut tapi mengusap kepala. Kalau mengusap rambut kasihan yang botak ya. Gimana ngusap rambutnya, kan nggak ada rambutnya. Berarti mengusap kepala. Kemudian dari mengusap kepala, oh maaf, doanya dulu tadi. Doa mengusap kepala apa? Allahumma harim sya'ri wa basyari ala nar. Nah, itu doa untuk mengusap kepala. Baru langsung kita ke anggota wudhu selanjutnya, yaitu apa? Mengusap telinga ya, mengusap telinga. Nah, ini mengusap telinga sama juga ada doanya. Gimana doanya? Allahumma ij'alni minal ladzina yastabiqunal qaula fayattabi'una sanah. Nanti Bapak terangkan nanti di video doa-doanya semua ya. Udah dari apa? Udah dari telinga, baru nih yang terakhir kita ke kaki. Tadi dahulukan yang kanan terus yang kiri, berarti kaki kanan dulu ya. Kaki kanan dulu dibasuh sampai mata kaki. Kita lebihin sedikit, takutnya nanti mata kakinya enggak kebasuh. Sama doanya apa? Allahumma tsabbit qadamaya ala Allahumma tsabbit qadami, maaf, Allahumma tsabbit qadami ala sirati yauma tadilu fihil akdam. Nah, itu doa untuk membasuh kaki kanan. Sesudah ke kanan 3 kali, baru kita loncat ke kiri, sama juga 3 kali. Doanya apa? Allahumma la tadillu qadamaya ala sirati finnari yauma tadillu fihil akdamul munafiqin wal musyrikin. Nah, itu doa untuk membasuh kaki kiri. Sudah itu udah wudunya, udah anggota yang sudah dibasuh udah kita basuh semua. Kemudian setelah kita selesai wudhu tadi disunatkan untuk apa? Untuk membaca doa setelah wudhu. Bagaimana doanya? Doanya setelah kita wudhu nih, kita langsung balik arah, kita menghadap kiblat, mengangkat kedua tangan lalu berdoa. Gimana doanya? Asyhadu alla ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma ij'alni minat tawabina waj'alni minal mutatahhirina waj'alni min ibadika sholihin. Amin. Setelah itu kita selesai wudhu. Dari mulai sunnah-sunnahnya kita kerjakan, terutama wajibnya. Terakhir juga kita tutup dengan doa. Nah, mungkin hanya itu saja penjelasan dari Bapak tentang pembelajaran yang ke-6, ayo berwudu. Nah, nanti kita lanjut ke tugas ya. Tugasnya nanti kita praktek wudu beserta doa-doanya. Ingat, doanya hafalin dan praktek wudunya juga harus benar ya. Terus setelah kalian sudah mendengarkan penjelasan dari Bapak, nanti tulis di halaman 40, 41 sama doa-doa wudhu tadi yang tadi ya. Doa-doa wudhu itu ditulis. Yang pentingnya ya halaman yang 41 yang harus ditulis, dari mulai syarat-syarat wudhu, rukun wudhu, sunnah wudhu, dan hal yang membatalkan berwudhu. Mungkin dicukupkan dulu sekian, mudah-mudahan ada manfaatnya. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.